Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Osaria, NPM 19140006. Saya berasal dari program studi pendidikan akuntansi estetik PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi sektor publik. Yang pertama itu transaksi. Transaksi secara umum suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Menurut pendapat para ahli, suatu kegiatan perusahaan yang mampu menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau finansial perusahaan. Beberapa contoh kegiatan transaksi tersebut adalah menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar beberapa jenis lainnya. Dua, sistem transaksi. Sistem transaksi adalah suatu sistem pencatatan transaksi yang dilakukan secara rutin yang dimanfaatkan untuk berbagai proses bisnis. Terdapat dua sistem transaksi yang berkembang di masyarakat, yaitu tunai dan non-tunai. Pelaku transaksi: 1. Pemberi dana, 2. Penerima dana. Jenis-jenis transaksi ekonomi: 1. Transaksi internal, 2. Transaksi eksternal. Alat bukti transaksi. Yang pertama, alat bukti transaksi internal. Alat bukti transaksi internal ini berbentuk memo internal yang diberikan oleh atasan pada kolega atau bawahannya. Artinya, alat bukti internal ini merupakan bukti transaksi yang terjadi di lingkungan perusahaan. 2. Bukti transaksi eksternal. Alat bukti yang eksternal adalah alat bukti pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak luar. Beberapa alat bukti transaksi eksternal tersebut adalah sebagai berikut: faktur, kwitansi, nota debit, cek, rekening koran, bilet giro, bukti setoran bank, bukti kas masuk dan keluar, bukti memorandum. 2. Analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi adalah kegiatan yang dilakukan pertama kali dalam siklus akuntansi. Analisis bukti transaksi pada dasarnya meliputi kegiatan sebagai berikut: identifikasi atau penentuan keabsahan fisik bukti transaksi, identifikasi transaksi atau transaksi apa yang meneliti apakah transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan kebenaran penghitungan nilai uang, yaitu dengan meneliti perhitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku jika transaksi terkait dengan metode dan peraturan perpajakan. Bukti transaksi yang telah dinyatakan absah baik secara formal maupun material menjadi sumber pencatatan akuntansi. Sementara bukti transaksi yang telah dicatat dijadikan sebagai pencatatan dokumen. 3. Mencatat data transaksi. Yang pertama, mengumpulkan seluruh bukti transaksi. Identifikasi keaslian bukti transaksi. Pastikan sudah melalui prosedur dengan benar. Periksa kembali nilai transaksi. Membuat jurnal transaksi. Memindah catatan transaksi ke buku besar. Membuat neraca percobaan. Menulis laporan keuangan. 4. Postingan. Yang pertama, tahap pencatatan, yaitu kegiatan mengidentifikasi dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. 2. Tahap pengikhtisaran, penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan add jurnal penyesuaian. 3. Tahap pelaporan. 5. Penerbitan laporan dan catatnya. 1. Tahapan pencatatan. 2. Tahapan pengikhtisaran. 3. Tahapan pelaporan. Tahapan pencatatan yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal, memindahkan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Tahap pengikhtisaran, penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar, pembuatan jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja atau neraca lajur, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan atau pembuatan ayat jurnal pembalik. 3. Tahap pelaporan, yaitu laporan pada unit kerja organisasi atau laporan konsolidasi organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mati airnya.